Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar mikrotik. Dasar-dasar seperti mengubah nama mikrotik dan menghubungkan mikrotik dengan sebuah komputer. Oke, langsung saja. Pertama kita buka Winbox. Setelah buka Winbox, maka akan tampil munculan seperti ini. Admin ini dan false kosong adalah password default dari mikrotik. Kita bisa langsung pergi ke dalam mikrotik dengan cara mengklik MAC address, maka otomatis connect to ini akan berubah menjadi MAC address yang kita klik. Yang pertama kita akan lakukan setelah masuk ini adalah mereset router ini, karena tadi Bapak sudah menggunakannya untuk menyeting, jadi sudah ada isinya. Untuk menyetingnya pertama kita pergi ke sistem, reset configuration, pilih no default configuration. Fungsi dari no default configuration ini adalah untuk hapus atau mereset mikrotik dari nol, jadi tidak ada IP default mikrotik, di mana IP-nya biasanya 192.168.88.1. Setelah itu kita pilih yes, kita tekan cancel, kita tunggu sampai IP-nya muncul kembali. Oke, IP address-nya sudah muncul atau mikrotik sudah terdeteksi oleh aplikasi Winbox. Kita klik lagi MAC address-nya, maka otomatis akan berubah. Nih, misalnya berubah. Maka jika kita pilih MAC address seperti ini, otomatis akan berubah. Satu lagi, untuk pilih menunya jangan di manage, pilih di network. Oke, langsung saja connect. Bapak akan menjelaskan secara singkat fungsi-fungsi yang ada di sini. Quickset berfungsi untuk menyeting mikrotik ini secara cepat. Kita tinggal masukkan IP lokal, IP internet, dan jika ada fungsi NAT atau bridge dan sebagainya kita bisa di sini. Lalu ada lagi interface berfungsi sebagai interface ya. List interface apa saja yang ada di dalam router yang kalian gunakan. Karena Bapak menggunakan virtual jadi hanya dua, karena hanya dua port yang Bapak aktifkan. Yang pertama Ether 1 dan Ether 2. Lanjut, kedua ada wireless. Di menu wireless ini akan ada fungsi-fungsi untuk mengatur wireless seperti membuat jaringan hotspot, menerima jaringan WiFi, dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada ini kita skip aja karena belum belajar. Kita akan selanjutnya ada IP. IP adalah menu yang bakal sering kita pakai karena di menu IP rata-rata konfigurasi mikrotik tuh di menu IP ini. Yang pertama ada addresses yang sering digunakan. Fungsi dari IP address ini untuk memasukkan IP ke dalam suatu port mikrotik. Misalnya di sini ada Ether 1, Ether 2. Jika Bapak masukkan seperti ini 192.168.10.1/24, maka otomatis IP Ether 2 dari mikrotik ini, router mikrotik ini adalah 192.168.10.1. Maksud dari /24 ini adalah subnetnya. Kalian pasti udah paham subnet kan? Karena kalian sudah kelas 3, jadi Bapak rasa Bapak tidak perlu menjelaskan subnet lagi. Langsung saja klik OK. Setelah itu ada DHCP client, berfungsi untuk menerima konfigurasi DHCP server dari mikrotik lain, atau bisa juga untuk menerima akses internet secara otomatis. Jadi kita hanya perlu tekan tambah dan pilih Ether mana yang akan terhubung ke dalam internet kita. Dia akan searching, nanti akan muncul IP address ini, dan IP baru akan muncul di dalam IP address list, di mana ada D berfungsi sebagai IP dinamik. Dia menjadikan IP otomatis. Jika Bapak hapus ini, maka otomatis IP-nya hilang. Oke, itu saja untuk DHCP client. Ada satu lagi DHCP server, berfungsi untuk menambahkan IP. Bukan menambahkan IP, kita berfungsi untuk membuat DHCP secara otomatis, membagikan IP secara otomatis ke dalam klien. Selanjutnya ada DNS, firewall, hotspot, dan lain-lain. Itu nanti kita pelajari. Oke, yang pertama akan kita lakukan hari ini adalah kita akan mengubah nama router mikrotik ini, karena nama awal defaultnya adalah router OS. Tergantung seri mikrotiknya ya. Karena nama awal router OS Bapak ingin mengubah namanya. Misalnya Bapak ingin mengubah menjadi router 1. Pertama, Bapak pergi ke sistem, lalu masuk ke dalam identity. Pada ini kita ubah saja menjadi router 1. Pencet apply atau OK, langsung boleh. Maka otomatis
nama router berubah. Nah, misalnya kita lihat di Winbox. Jika kita lihat di Winbox, otomatis identity dari router tadi berubah menjadi router 1. Fungsi identity ini ya sebagai penanda router. Jadi nanti pada saat kalian menghubungkannya, kalau misalnya ada banyak mikrotik, kalian nggak bakal pusing. Kalian misalnya mau menyeting router 1, jadi tinggal cari identity router 1. Kalian tidak perlu menghafal MAC address. Itu cara mengubah identity. Selanjutnya, kita akan masuk ke user, di mana kita akan mengelola user. User admin ini adalah user default. Dia merupakan default dari Mikrotik dengan loginnya admin, passwordnya kosong. Kita akan menambah user baru. Kita namakan Aska. Lalu ada grup. Di dalam grup ini ada tiga bagian. Yang pertama full. Full ini berarti user Aska ini dia bisa mengubah Mikrotik, melihat konfigurasi di dalam Mikrotiknya, mengedit konfigurasi di dalam Mikrotik ini, dan juga bisa membuat konfigurasi baru dalam Mikrotik ini. Selanjutnya ada red. Red ini berfungsi sebagai jika user masuk ke dalam grup red, maka user Aska ini hanya bisa membaca konfigurasi yang ada di Mikrotiknya. Dia tidak bisa menambah IP address, menambah user atau sebagainya. Hanya bisa membaca hal-hal yang konfigurasi yang sudah disetting sebelumnya oleh seorang admin jaringan. Lalu ada write, di mana fungsinya hanya untuk user Aska ini jika masuk ke grup ini, maka otomatis dia hanya bisa menuliskan konfigurasi jaringannya, tidak bisa dilihat sama dia. Oke, lanjut, kita akan menggunakan full. Kita akan isikan password di sini. Passwordnya misalnya 123 123. Oke, langsung saja kita Untuk user admin sekarang sudah bisa dimatikan. Kita bisa matikan secara dihapus atau cuman di disable saja seperti ini. Itu sama aja. Oke, kalau misalnya kita contohkan, misalnya kita exit, kita masuk ke Windows lagi, lalu kita menggunakan admin yang tadi, maka tidak akan bisa masuk karena usernya sudah di disable. Jadi kita harus menggunakan user yang sudah kita buat tadi. Oke, sudah masuk. Nah, di sini. Ini adalah fitur grup. Tadi kan ada menu grup kan di sini. Menu grup ini bisa diatur dari sini. Misalnya full, bisa nggak dia ngakses telnet, bisa nggak ngakses FTP, bisa nggak ngakses password, dan sebagainya. Sedangkan red hanya bisa untuk melihat saja. Dia bisa terhubung dari SSH ataupun lokal. Dia juga bisa merestart router tersebut. Jika kita unchecklist, maka jika kita apply, maka otomatis grup dari red, user dari grup red tidak akan bisa merestart router yang ini gitu. Selanjutnya ada URED. Seperti yang lihat, ini adalah fungsi-fungsi dari URED. Bisa diatur konsumsi sesuka kalian. Oke, masuk ke materi utama hari ini. Materi utama hari ini adalah menghubungkan Mikrotik ke dalam sebuah komputer. Dimana komputer yang akan digunakan adalah komputer yang sedang kalian gunakan untuk melakukan praktikum. Pertama, kita akan menyeting IP. Jika untuk menyeting IP address, kita harus masuk ke menu IP, lalu pilih addresses. Sebelumnya karena sudah Bapak setting tadi untuk contoh. Kalau caranya, pertama klik tanda tambah, lalu kita setting IP-nya. Misalnya 192.168.10.1 dengan /24. Maka otomatis dia dapat IP-nya dengan networknya 10.0. Langsung saja oke. Setelah ini disetting, kita akan mengubah IP address dari komputer kita. Di sini Bapak menggunakan virtual karena Bapak lupa membawa Mikrotik dari sekolah untuk video. Langsung saja kita akan mengubah IP-nya. Kita pilih, kalian pasti udah tahu lah cara mengubah IP, jadi Bapak tidak perlu panjang lebar lagi menjelaskan. Oke, kita akan mengubah IP-nya sesuai dengan satu jaringan Mikrotik, 192.168.10.2.
Ini sudah cukup, kita oke. Sekarang jika kita melakukan ping, kita akan melakukan testing. 10.1. Oh, ada yang tahu kenapa ini salah? Destination not unreachable. Nah, ini ya masalah karena Bapak di sini salah men-setting. Di sini Bapak di settingnya di Ether 1. Padahal sudah jelas dari topologi di awal. Kita akan men-setting Ether 2. Jadi jika kita ubah ke Ether 2, maka otomatis ping ini akan bekerja. Kita akan mendapatkan balasan reply, TTL, dan sebagainya. Oke, Bapak rasa materi untuk hari ini sampai sini saja. Materi berikutnya, Bapak akan mengajarkan bagaimana cara menghubungkan mikrotik ke jaringan internet. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.